Woi keren. Vaksin pasti. rabies. Dan juga ada fashion show anjing yang akan dilakukan oleh dari Palembang Peduli Hewan. Wow. Kamu belum pernah kan ya? Enggak lah juga. Iya. Tahunya kamu tuh pasti nengok cewek yang sama Iya. ini kan? Ya, Aku yang mengenal jalannya itu. sama ini kan? Iya, fashion Ya? show cewek-cewek rumahnya anjing galau ya. Pasti lucu-lucu. Kalau aku seneng cewek fashion show cek. Tolong nih, punya kasih untuk Mary. Oke, sebelum kita mulai ini, cek ini ada pantun. Ada pantun, ya. Anjing pudel pakai bikini, Cakep. kucing lucu, mainnya jauh. Cakep. Kami berdua MC Laki Bini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala Dinas Bapak Pak jadi Sayup. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Insinyur Sayup PMM. Lalu yang terhormat pada Rektor UMP Dekan Fakultas Pertanian Insinyur Rosmia MSI. Dan kita kedatangan dari kementerian ya. Perwakilan dari kementerian yang terhormat Dr. Hewan Eko Agus Srihanto. Kami ucapkan terima kasih Pak. Selamat datang. Aduh, gugup aku kalau kementerian lain ini. Iya, gugup. Santai becek santai. Iya. Sehat Pak. Dan juga yang terhormat kepada narasumber kita, Dr. Trisnokus Hartoyo SPOG. Halo, Halo Bapak. Halo. Woi, Bapak ini Dan keren. kepada para pengunjung dan semua yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmat dan ridhonya juga kita semua dapat kumpul dalam acara apa nih? Dalam acara Dalam vaksin acara vaksin inisiasi cek. Nah, inisiasi menuju Palembang. vaksin rabies, inisiasi Palembang bebas rabies 2024. Weh, oke banget ini kayaknya. Pastinya, Semoga Cek. tercapai. Amin. Amin, semoga tercapai Palembang rabies bebas rabies. Iya, baiklah. Untuk membuka kegiatan hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Gitu loh. Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Adik Naira. Jauh ya gitu datang ke Dirijen ini. Jauh Dari Hong Kong. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan pembacaan doa akan dipimpin oleh Ki Agus
Syamsiar Ismail SPD. Pada Bapak Agus ini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam akan kami pimpin sendiri. Saya yang akan memandunya, namun bagi yang beragama lain non muslim maksud kami silakan menyesuaikan. Doa ini kita awali dengan sama-sama membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatun salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli al-baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا. ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي للجلال وجهك الكريم والعظيم السلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ya Allah ya Rahman, pada hari ini di tempat ini kami hendak menyelenggarakan vaksin rabies. Dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah, berkahilah itu semua sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Allahumma ya Allah ya Wahid, Engkau yang maha satu dan maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami ya Allah. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk agama, untuk negara dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa-dosa kami. Maka ampunilah segala dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami ya Allah dan mereka semua itu di dalam lindungan dan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Mujid, Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami ya Allah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا راغبا إلا أنجبت ولا عاذبا إلا زوجت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت يا أرحم الراحمين. اللهم جمع الحاجة جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kasih, Bapak Pak. Ustaz. Ya, kamu tahu nggak? Sebenarnya penyakit rabies yang ada di kota Palembang ini memang tidak terlalu banyak kasusnya. Tapi kalau tidak dilakukan secara dini, bisa berakibat. Gebar juga, Cek. Iyo, bisa kaki dia menjumpai sang halik. Ya besok mati, masa aku tuh, kamu cek bingung itu. Ya aku tuh sirnya nengok itu nah anjing itu nah. Sirnya anjingnya apa yang punya? Yang punya lanang, Cek. Oh iya. Nah, jadi sudah kita buka dengan doa. Kemudian kita akan mendengar laporan dari Sekretaris Dinas. Dr. Novayanti. Kami persilakan kepada Ibu Dr. Novayanti selaku Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang untuk memberikan laporan. Kami persilakan. Maju lagi dulu, tutup itu dulu. Dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wali Kota Palembang Bapak Haji Harnojoyo, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang. Yang kami hormati Ibu Wakil Wali Kota Palembang atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Palembang atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Kota Palembang, yang kami hormati pula Porkompinda, yang kami hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala BKSDA Perwakilan Sumatera Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Badan Karantina Kelas 1 Palembang atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala BPTU HPT Sembawa atau yang mewakili, dan yang kami banggakan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dalam hal ini dari UPTB PET Balai Veteriner Lampung atau yang mewakili. Selamat datang Bapak Dr. Hewan Eko. Yang kami hormati narasumber kita Bapak Dr. Trisno Kusartoyo SPOG, yang kami hormati Ketua PDHI Cabang Sumatera Selatan atau yang mewakili, yang kami cintai komunitas pecinta anjing dan kucing, serta peserta yang hadir pada acara inisiasi Palembang Bebas Rabies 2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka menghadiri acara menuju inisiasi Palembang Bebas Rabies tahun 2024 di Kambangiwa. Dengan harapan semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar hingga akhir tanpa ada kendala satu apapun. Bapak Wali Kota yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan beberapa laporan sebagai berikut. Pertama, dalam upaya menuju inisiasi Palembang Bebas Rabies tahun 2024, pemerintah Kota Palembang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Dan selain itu, turunan dari Perda itu ada Perwali, Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan penular rabies. Yang kedua, kami melaporkan dalam upaya penegakan Perda tersebut dan Perwali tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang juga telah membuat suatu aplikasi berupa kartu identitas HPR untuk mendata seluruh hewan penular rabies yang ada di Kota Palembang. Berikutnya kami laporkan pada tahun 2019 pemerintah Kota Palembang telah menginisiasi Kelurahan Bukit Sangkal sebagai kelurahan bebas rabies pertama di Kota Palembang.
dengan harapan seluruh kelurahan lain dapat termotivasi untuk mendukung inisiasi Palembang Bebas Rabies 2024. Kemudian di dalam kegiatan ini menuju inisiasi Palembang Bebas Rabies tahun 2024, kami melakukan pelayanan pengobatan vaksinasi rabies serta sterilisasi pada hewan anjing dan kucing sebagai salah satu kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang. Bapak Wali Kota yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian semua yang dirahmati Allah, upaya pengendalian hewan penular rabies ini tentu tidak dapat kami kerjakan sendiri karena kegiatan ini membutuhkan kerjasama semua pihak antara lain Dinas Kesehatan, Pol PP, Kecamatan, Kelurahan, Kepolisian, Babinsa dan lain semuanya. Karena dalam pelaksanaannya bukan saja terkait vaksinasi tetapi terkait sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan tindakan. Selain itu, dukungan dari semua pihak dapat diperlukan baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya kepada kita semua dalam memberikan pengabdian yang terbaik bagi bangsa dan negara, dan apa yang dihasilkan dari kegiatan menuju inisiasi Palembang Bebas Rabies ini dapat memberikan manfaat yang besar menjadi kemaslahatan umat, khususnya masyarakat Kota Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Novayanti mewakili Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang. Dan benar ya Ayai, sebenarnya rabies ini menjadi concern utama bagi Kedinasan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang karena menuju bebas rabies di tahun 2024. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan penayangan video berupa berbagai kegiatan pelayanan kesehatan hewan. Nah, di dalam video ini ada jingle ya. Ada jingle. Nah, jingle bebas rabies tadi yang dinyanyikan oleh Bapak Kamsul Aharla. Nah, beliau ini merupakan pencipta lagu Yasaman. Wih, keren ya. Wih. Yang kemarin juga menang di tanggal 2. Yasaman, pecahnya mudah tapi saronian. Mantap sekali. Oke. Baik. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, berikut penayangan video pelayanan kesehatan hewan dan juga penampilan dari Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, terima kasih atas penghargaan ini. Saya telah memenangkan jingle untuk Palembang Bebas Rabies 2024 ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat semua, terutama masyarakat, para pencinta hewan. Semoga jangan lupa memvaksinkan hewan-hewan kesayangannya agar Palembang 2024 bebas rabies. Ketupat, minumnya sirup es. 2024 Palembang bebas rabies. Tepuk tangan buat Palembang. Jangan biarkan virus rabies merajalela. Segera tak siaga membahayakan lingkungan kita. Segeralah vaksinkan hewan peliharaan Anda. Anjing, kucing, kera, dan hewan-hewan lainnya. Makan ketupat, minumnya sirup es. 2024 Palembang bebas rabies.
mendaftarkan sekarang juga hewan-hewan peliharaan kesayangan Anda seperti kucing, anjing, kera, dan hewan-hewan lainnya yang berpotensi sebagai hewan penular rabies untuk dilakukan vaksinasi anti rabies dalam program 2024 Palembang Bebas Rabies yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Palembang. Hewan-hewan yang telah divaksinasi akan mendapatkan sertifikasi dan diikutkan program pemasangan chips untuk memudahkan pemantauan kesehatannya dan identifikasi kepemilikannya. Makan ketupat, minum yang sirup es, 2024 Palembang Bebas Rabies, 2024 Palembang Bebas Rabies. Makan ketupat, minumnya sirup es, 2024 Palembang Bebas Rabies, 2024 Palembang Bebas Rabies. Makan ketupat, minumnya sirup es, 2024 Palembang Bebas Rabies. Yes! Makan ketupat, minumnya sirup es, 2024 Palembang Bebas Rabies, 2024 Palembang Bebas Rabies. Makan ketupat, minumnya sirup es, 2024 Palembang Bebas Rabies. Luar untuk pemerintah Kota Palembang. Terima kasih Pak Kamsul Ahla yang nanti akan menerima hadiah ya Pak ya nanti ya Pak. Bagi Pak boleh enggak Pak? Makan ketupat, minumnya sirup es, 2024 Palembang Bebas Rabies. Woi keren ya. Keren. Terngiang-ngiang tuh di Yang minta telingaku. ke siapa dulu? Woi, Hai, sama. Lagu yang sama, lagu yang sudah kemana-mana ya, yang sudah membanggakan kota Palembang. Sampai ke Malaysia lagu itu, Cek. Wow, luar Aku nggak biasa ya. tahu. Kamu pernah ke Malaysia? Pernah. Apa? Iya. Jual es. Palembang 2024. Palembang Bebas Rabies ya. Nah, sudah ya. Jadi lagu. Baik, selanjutnya Iya. kata sambutan dari Kementerian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Republik Indonesia dalam hal ini akan diwakili oleh Dokter Hewan Bapak Eko Agus Srihanto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul pada acara yang sangat bagus sekali ini. Kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Kota Palembang beserta jajaran atau yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang beserta jajaran, kepada yang terhormat tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Jadi izinkanlah kami mewakili dari Kementerian Pertanian dalam hal ini Balai Veteriner Lampung untuk mengucapkan permohonan maaf karena dari perwakilan kementerian dan Bapak Kepala Balai kami tidak bisa menghadiri acara ini karena memang ada acara di lain tempat yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi memang penyakit rabies ini sudah merupakan penyakit tua yang
sangat-sangat berbahaya sekali dan memang membutuhkan perhatian dan usaha kita untuk memberantasnya, karena memang sebagai salah satu penyakit yang zoonosis yang bisa menyebabkan kematian pada manusia. Jadi penyakit ini memang harus kita perhatikan, karena memang kerugiannya di bidang peternakan sangat besar dan juga mengancam keselamatan manusia. Program pembebasan rabies memang dari tahun ke tahun kita memang mundur, yang dulu dari tahun 2000 target 2015, 2020 dan sampai sekarang sampai tahun 2030 memang kita harus berusaha keras untuk membebaskan Indonesia dari rabies ini. Kami mengapresiasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang yang berusaha untuk membebaskan Kota Palembang dari rabies ini. Jadi memang kalau seandainya rabies sudah bebas, otomatis dia akan memberikan nilai tambah kepada suatu daerah. Jadi paling tidak dari segi pariwisata, dari segi perekonomian, karena seperti dulu pada waktu di Bali terkena rabies, akhirnya akan berimbas kepada sektor pariwisata. Nah, inilah mungkin yang perlu kita dukung untuk Palembang bebas rabies. Dan kami Kementerian Pertanian dan Balai Veteriner Lampung yang memiliki wilayah pelayanan di di Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya akan selalu mendukung usaha dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang untuk menuju tahun 2024 bebas rabies. Dan semoga apa yang telah kita jalani, kita memerlukan sinergisitas supaya Kota Palembang tahun 2024 bebas rabies. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hewan Eko Agus Srihanto. Selanjutnya, Iya, Cek. kita selingan dulu ya. Selingan dulu. Mungkin para pengunjung di sini pengen melihat bagaimana sih kalau anjing itu berlenggak-lenggok di atas panggung. Wow, Wih. Cek. Tapi jangan harap ya Jangan mau harap. berlenggok kayak model-model ya begini ya kan nggak Ini mungkin. anjing ini. Iya, anjing ya. Nah, fancy show anjing ini ini akan diperagakan oleh teman-teman dari Palembang Peduli Hewan beserta hewan kesayangannya tentu saja. Di sini sudah ada beberapa nama. Mungkin bisa persiapan ya? Sudah persiapan ya? Oke, baik. siap, Cek. Bagaimana kalau kita panggilkan aja dulu ya ya? Yang pertama, ini adalah anjing yang bernama Pinosuke. Pinosuke. Ini adalah anjing kesayangan dari Che Yen Li. Anjing Jenis kesayangan anjing, jadi nggak terjingo ya kata tulisannya. Kata tulisannya. Kita ngobrol langsung. Oke, nah persiapan. Pinosuke. Ini namanya lucu ya, Pinosuke. Itu nggak Pinocchio. Pinocchio kakinya panjang. Hidungnya panjang, Bukan. tapi nggak bohong ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, inilah fashion show dari Palembang Peduli Hewan. Pinosuke. Wow, Ayo, kulitnya bagus banget bulunya ya yay. Ya ampun, Bajunya. malu-malu ya nyok kau buluknya mundur dikit, jangan naik dia. Oh Ayo, iya, Wah, nah, nyari apa Ini jersey? kalau dilihat ini jenis kelaminnya cowok nih kayaknya, cowok ya Cek? Cowok. Cowok, oh pakai pampers, oh dia mau pipis gitu. Pakai pampers ya. Ini namanya Pinosuke ya Cek? Pinosuke, halo Pinosuke, Pinosuke ke depan dong Pinosuke. Pinosuke kok dikasih pantat sih Pinosuke? Ayo, Pino. Pino mau pipis ya?
Oh. Oke, berarti ya. Oke, yang kedua ini adalah anjing bernama Grey. Grey ini kepunyaannya dari Cella. Grey, ayo naik ke atas panggung, Grey. Ayo Grey. Kayaknya malu-malu ya Grey ya. Malu-malu Grey. Oh, Grey ini yang punya Cece cantik tadi nih kayaknya nih. Iya, Cece cantik, ayo Cece naik ke cantik. atas. Anjing poodle warnanya Grey sesuai sama Grey. namanya, Grey. Wah, so sweet, lucu banget ya. Wow, lidahnya. Halo Grey. Senyumnya Cek. Wow. Untung udah nanya tadi. Ini Grey-nya jenis kelaminnya laki-laki. Walaupun dia lucu dan imut, Iya. tapi dia laki-laki ya. Iya, iya. Nah, sebenarnya ini kayaknya dua-duanya fashion show ini kayaknya. Dua-duanya fashion show ya. Cella Pemilik. sama Grey-nya ini fashion show. Iya. Oke, selanjutnya akan kita panggilkan binatang kesayangan kita, Casper. Casper. Jasper. Ah, pakai Casper anti ini lucu dong. ya. Casper ini adalah anjing kesayangan dari Ko Ivan. Ko Iva. Casper. Oh. Saling sejulaan cecenya sama bininya tadi. Kok baiklah yang maju. Ini merupakan anjing pudel ya. Anjing Ini pudel anjing pudel ya. berwarna putih, makanya mungkin dikasih nama Casper kali ya. Iya, putih mirip ya. Oh, ini punyanya Ko Ivan, tapi kok yang Sit. naik ini Cek Ivan ini. Sit down. Oke, baik, selanjutnya Bahasa Inggris, kita ya. akan panggilkan anjing kesayangan kita bernama Snowy. 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 Batu Saljuli. Artinya tuh Cek, Saljuli. Snowy adalah anjing kesayangan dari Didi. Itu sampoku. Oke, ini anjing berjenis apa ini ya, Ko ya? Pudel juga ya? Bukan. Ini kayaknya penasaran nih, kita belum tanya tadi. Ini jenisnya apa nih, Ko? Ini jenisnya bicot, Prise. Bicon. Iya. Udah bukan dari Palembang ya pasti ya? Caknya namanya susahnya. Bicon. Iya, Bicon. Bicon keren banget ya. Pakai bahasa Inggris merintahnya, Cek. Oh, Ah. pakai bahasa Inggris ya, Ko ya? Kalau ngomong ya? Lah, pakai bahasa Inggris kan? Itu nak Pakai ngerti, lagi bahasa Inggris, anjing ngerti je. Itu lagi pacaknya cuma isi Oh, yes no. sit down, sit down. Sit down. Oke, selanjutnya akan kita panggilkan hewan Oke. kesayangan kita bernama Gia. Gia ini hewan kesayangan dari Okta. Gia, lu Ayo, Gia. iya. Gia. Cang. Ini kayaknya cewek nih ya, karena pakai Cewek. rok, pakai Rok. rok ya. Woi, cewek pakai rok lucu, Cek. Anjing ini. Ternyata Ini lucu-lucu juga ya, Heeh. bikin cowok anjing ini ya. Nah, ini jenisnya apa nih? Coba tanya dulu, Ya. Yai. Boleh kamu sebatas bertanya ya, Ye. Jangan kamu tanya nomor HP-nya. Iya. Nanya jenisnya Iya. apa ini? Iya. Oke? Coba kita tanya dulu dengan Ayo, Mbak. Okta. Ini jenis anjing ini jenis apa nih, Mbak? Anjing Shih Tzu. Jitsu. Dari Shih Tzu. Jepang berarti? Oh, bukan ya? Bukan ya? Ini susah kita nak ngomong pakai bahasa Kalian Jepang. merintahkannya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia nih? Bahasa Inggris. juga, Cek. Keren, Cek. Masa kita kalah dengan anjing kadang-kadang. Kalah gitu. Nak belajar dulu kita bahasa Inggris. Oke, terima kasih. Dan Oke, selanjutnya lanjut. ini ada anjing kesayangan kita bernama King. Hah? King. Rajo. Rajo, Ya. King. Ya. Oke. Nah, anjing King Ini ini dia. yang punya juga kayaknya satu orang yang sama atau namanya aja yang sama? Yang punya namanya juga Okta. Oh, satu orang yang sama berarti, Cek. Mungkin sepertinya ya. Nah, kan Cek tinggal tukar WC anjingnya. Iya. Wih, menang banyak nih Ayo, Okta nih. King. King. Jai, kalau Okta nih mau naik pojok panggungnya fotonya lah Dwiko dia. Iya. Iya. Lah menang banyak dia. Lah menang banyak. Kalau pun dia menang ya, menang pialanya 2. Iya juga ya, tak kepikir aku sampai situ. Nah, coba kita tanya dulu ini jenis anjing ini anjing apa ini? Ayo. King? Pudel ini. Oh, ini anjing pudel. pudel, Cek. Oh, kalau yang tadi agak besar ya. Pudelnya Kecil, besar ya. Pudelnya. Kecil ini. King, berarti di rumah dia biasa pakai ini ya, tahta gitu ya di rumah. King, ada Bukan. orang ayo ya, ada kursinya ya. Kursi tahtanya. Oke, nah selanjutnya ini mungkin di sini sudah pada penasaran nih kan? Iya. Nyingok yang besar-besar tadi apa dia itu? Ini dia. Ini dia.
anjing kita bernama Jordan. Jordan. Michael Jordan itu berarti. Iya, yang basket punya itu. ini namanya Celi, ini kayaknya Jenny. Celi. Keren. Ini anjing yang di film-film Twilight itu bukan? Oh iya, bener lah Mirip ya. ya. Twilight itu nih. Jordan, pakai bahasa Inggris. Jordan, ayo. Jordan, come here. Jump. Come here, Jordan. Jordan, Jordan. jump. Ya, bukan Salto. kamu baik galak diolokin, nah diolokin juga pakai sosis. tak depoi Biar juga nangis. ini. Oh Jordan, alang Nangis keberatnya ini, nak ngangkat nangis kamu ini. Jordan. Ya Aduh, Allah. woi Jordan. Oh, Jordan. Ini tadi sudah kita tanya ya. Anjing ini jenisnya apa? Lupa aku tapi. Lupa, tanya lagi apa lagi, Cek? Ngeri aku, Cek. Iya. Cek, jenis anjing apa ini, Cek? Giant Alaskan Malamut. Wow, namanya aja udah giant Giant. besar ya. Alaska. Alaskan Malamun. Dari mana ini, Cek? Dari Alaska kan? Dari Thailand. Luar biasa. Kamu bahasa apa? Thailand juga nih nyuruh, Cek. Bahasa Thailand kalau nyuruh dia, sedang enggak, susah. Tidak ngerti kamu. Enggak nih. ngerti bahasa Thailand ya? Nah, ada sih kok rewangnya lagi Jordan ini. Sucat, Iya. telat bohong. Bukan. Nah. Sekarang namanya anjingnya namanya Zeus. Pamannya Jordan. Jordan. Ayo Zeus sini, cang. Nah, Zeus ini kepunyaan dari Noni. Keren. Noni. Salto belakang. Ayo Zeus. Wow. Jadi ini nih mamang dengan ponaan. Mamang ponaan Iya. ya. Tak duit mang sih ponaannya. Mendak dinjuk kepala. Kencengnya. Ini kayaknya sama jenis anjingnya ya, Cek ya? Sama ya jenis anjingnya, Sama. Cek ya? Wow. Oh ini Oh, omnya omnya. itu. Kok omnya lebih kecil ya? Badannya, Tuh ya. Iya. Jangan nih gue, kamu nemen gue ribut, ngeri aku. Oke, itu tadi Oke. sudah. Mungkin Cek boleh berdiri dulu sini. Untuk yang tadi sudah fashion show, kami persilakan Ayo. untuk naik ke atas panggung, kita foto bersama dulu. Ya. Kami persilakan untuk Pinosuke, untuk Grey, Casper, Snowy, Jia, Ya, dan boleh, juga foto King. bersama. Kita naik ke atas panggung, kita foto dulu. Kameramen mungkin atau temennya boleh Ya. depan, kami kasih waktu Ya. 1 menit. Nanti akan kita panggilkan dari kementerian untuk Bapak tidak takut binatang, Pak? Tidak aman, Pak. Iya. Mungkin kita bisa panggilkan dokter hewan Panggilkan dulu, iya. Eko Agus Srihanto untuk naik ke atas panggung. Kita foto bareng. Lalu kemudian mewakili wali kota Bapak Sayuti boleh naik ke atas panggung, Bapak. Rayuti. Mewakili kepala dinas Ibu Dokter Nova Yanti boleh, dan narsum kita juga boleh. Oh, dak galak ya. Oh iya. Dak galak katanya udah usaha aja. Oke, Bapak Kamsul, kami persilakan juga naik ke atas panggung, Pak. Bapak Kamsul Aharla, boleh Pak naik ke atas panggung. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang, kepada Bapak Insinyur Sayuti MM kami persilakan. Sebelum saya membacakan sambutan Wali Kota Palembang, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Wali Kota Palembang, Bapak Haji Harnojoyo, karena beliau berhalangan hadir karena ada tugas yang lain, dan beliau menyampaikan kepada saya untuk mewakili beliau. Untuk itu saya akan membacakan sambutan Wali Kota Palembang, Bapak Harnojoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, dalam hal ini diwakili dari Balai Veteriner Lampung, Bapak Dr. Hewan Eko
Agustianto. Yang saya hormati juga Forkompinda atau yang mewakili yang sempat hadir. Yang saya hormati juga yang mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati juga hadir bersama kita Kepala Balai Karantina kelas 1 Palembang atau yang mewakili para Kepala UPD Kota Palembang atau yang mewakili komunitas pencinta hewan baik anjing maupun kucing yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang saya hormati pula. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat hadir di tempat yang insya Allah penuh barokah ini di dalam rangka menuju inisiasi Palembang Bebas Rabies tahun 2024. Hadirin yang berbahagia, puji syukur ini diiringi dengan doa dan harapan semoga kegiatan ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Palembang, khususnya masyarakat Indonesia umumnya. Dalam rangka mensukseskan pembangunan di Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang terus mengoptimalkan upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui kesehatan hewan yang bersifat zoonosis atau menular ke manusia. Seperti permasalahan salah satunya adalah penyakit rabies. Peningkatan kasus gigitan hewan penular rabies ini menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah Kota Palembang, sehingga perlu upaya dan dukungan semua pihak untuk menangani. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Kota Palembang mengapresiasi terhadap kegiatan inisiasi Palembang Bebas Rabies tahun 2024 yang merupakan salah satu program unggulan Kota Palembang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang yang harus kita dukung upaya ini. Tidak ada lagi kasus gigitan rabies di Kota Palembang. Penyakit rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya yang bisa menular ke manusia, sehingga kita harus bisa mencegah jangan sampai terjadi kasus gigitan. Karena Kota Palembang sering menjadi tuan rumah di dalam event besar berskala nasional bahkan internasional. Atas nama pemerintah Kota Palembang, saya ingin mengajak kita semua untuk terlibat di dalam pembebasan rabies di Kota Palembang. Tidak ada yang tidak mungkin bila kita bekerja sama, saling kolaborasi antara instansi agar Palembang Bebas Rabies tahun 2020 bisa terwujudkan. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para undangan sekalian, baik dari instansi pemerintah pusat, provinsi dan kota maupun organisasi komunitas yang telah hadir, terkhusus kepada BPPED Lampung yang sudah menghadiri, yang mewakili juga dari Rektor Universitas Sriwijaya yang diwakili oleh Dekan Fakultas Pertanian Ibu Rosnia, ya, dari Rumah Sakit Sriwijaya yang mewakili. Terima kasih Bu atas kehadirannya, khususnya sehingga semoga pelayanan kesehatan hewan, khususnya kegiatan yang diselenggarakan hari ini berjalan sukses dan lancar tanpa kendala apapun. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah kami mohon ampun. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelayanan vaksinasi rabies di Kota Palembang pada hari ini kami nyatakan dimulai.
Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sayuti. Terima kasih Pak Wali Kota. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang, Bapak Insinyur Sayuti MM. Baik, selanjutnya Iya. ini adalah merupakan hal yang penting dari satu acara seremonial, Iya. yaitu adalah pelepasan balon dan spanduk Palembang menuju Palembang bebas rabies. Di ini juga ternyata sudah hadir dari Balai Karantina Dr. Hewan Catur Setiawan. Kami ucapkan selamat datang Pak. Oke, selanjutnya bisa kita persilahkan Iya, Cek. untuk Wali Kota Palembang, dalam hal ini diwakili Bapak Sayuti, lalu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Novayanti, lalu kemudian dari Kementerian Dr. Hewan Eko Agus Srihanto, kami persilakan. Boleh yang mau foto atau video silakan Oke. menempati Lalu posisi. dari Balai Karantina juga Dr. Hewan Catur Setiawan. Nah, ini Lalu cuaca Dr. bagus, Trisno Kushartoyo SPUG. Lalu kemudian dari Rektor UMP yang dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Pertanian Insinyur Rosmia MSI. Pak. Oke. Oke, sudah persiapan ya kayaknya ya. Mungkin nanti aba-aba aja dari kita dulu ya Pak. Foto dulu ya, foto dulu Foto ya. dulu boleh. Oke. Beliau ini masih aktif ya, bekerja di Iya. Rumah Sakit Sriwijaya, Sriwijaya. Hah? di Rumah Sakit Siloam, dan Wow. juga Rumah Sakit Pertamina Pelaju. Oh, Nah, Cek. betul. Beliau ini adalah praktisi kesehatan yang aktif sekali di bidang reproduksi dan fertilisasi dan merupakan anggota POGI Sumatera Selatan. Reproduksi uang juga kan, Cek? Nah, itulah kita nanya Pak, kaget langsung. Oke. Iya, bagaimana kalau kita langsung panggilkan saja Bapak Dr. Trisno Kushartoyo SPUG. Kita akan bertanya banyak sekali hal-hal yang mungkin kamu bingung kan ya? Bingung. Nah, pastian. Nah, selamat Baik, datang Bapak. alhamdulillah. Untuk para pengunjung jangan kemana-mana karena nanti akan ada door prize dari kita jika ada orang yang bertanya gitu ya Pak ya maksudnya. Kalau yang nanya, nah makanya didengar. Kira-kira didengar obrolan kita ini apa? Jadi kakek boleh bertanya dengan dokter, akan kita bagikan 5 door prize. Jadi kira-kira yang nanyanya yang bagus dikit. Mada yang nanya, Pak Tri, Bapak sudah berbini belum ya? Kira-kira seputar apa yang akan kita bahas ini ya? Mungkin Bapak boleh kami persilakan dulu atau kita berjalan-jalan? Nak duduk apa nak tegak? Duduk be, Pak Hah? Iya, duduk be. Duduk. Iya. Kaki tegak pula. Nah, Kayak iya duduk, karena kaki berdiri. duduklah dulu kamu ya, duduk ya. Nah, jadi Pak Tri, kami nih, Pak Tri, Pak Trisno maksudnya, iya. Pak, mungkin kan sebagian penduduk yang ada di Kota Palembang ini, mereka ini memelihara hewan, binatang, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara memperlakukan hewan. Nah, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang selalu dilontarkan orang mengenai kesuburan. Kalau memelihara hewan berpengaruh nggak sih sama kesuburan? Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum ya. Cek kepintaran aku, padahal panitia yang buat. Jadi pertanyaan ini, apakah ada hubungan psikologi dan fisik antara memelihara hewan dengan manusia gitu Pak Tis? Bagaimana tuh Pak? Langsung ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini. Saya juga pribadi mengucapkan selamat datang bagi pengunjung di Kambang Iwa. Terkhusus ini ada dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang, Pak Sayuti dan sejawat yang lainnya. Ada sejawat juga dokter hewan yang lagi sibuk melakukan pemeriksaan. Terima kasih, mudah-mudahan kita Palembang Rabies 2024 akan terpenuhi. Baiklah, menjawab pertanyaan tadi. Gak usah panjang lebar, kalau panjang lebar luas ya. Jadi intinya kalau kita memelihara hewan kesayangan, secara hormonal kita akan mempunyai motivasi, mempunyai semangat hidup, kemudian kita punya kebahagiaan. Di situ awal untuk mudah terjadinya suatu peningkatan kesehatan, terutama kalau bidang saya bidang reproduksi dan bidang fertilisasi. Nanti kita berbicara panjang. Jadi jangan takut kalau Bapak Ibu punya hewan peliharaan, rawatlah dengan baik karena itu akan menimbulkan aura positif bagi kita dan akan menimbulkan kesehatan fisik dan mental bagi kita. Begitu. Tapi
Tapi ternyata itu terbantahkan ya. Banyak yang bilang banyak kegawe baik nak namanya miara binatang. Padahal sebenarnya dari segi positifnya itu akan meningkatkan hormonal kita gitu ya Pak ya. Oh. Pernah ngeliat Instagram Kang? Pernah. Kamu tuh ngeliat cuma Irwansa Lamundi baik. Tahu nian. Tahu ya Lamundi? Iya bener kan, Laki Dok. yang punya Lamundi itu namanya Saskia Sungkar. Kalau kita buka di internet, Saskia Sungkar itu ternyata hobi merah kucing. Oh iya benar. Jadi ternyata orang yang pingin program hamil dengan hatinya tenang, dengan hatinya yang baik, dia memelihara hewan, baik itu kucing maupun anjing atau hewan sayang lainnya, ternyata lebih mudah untuk terjadinya proses kehamilan. Nah nanti kita bicarakan lebih lanjut. Oke. Kenapa saya bilang Saskia Sungkar? Karena brand ambassadornya tuh yang paling menonjol di rumah sakit Bunda Menteng itu Saskia Sungkar sama Irwansa. Oh. Mungkin besok nanti ganti katanya Asmiranda. Nah, jadi jangan heran Bapak Ibu yang miaro kucing, miaro hewan tuh tidak mesti wong ayo. Ternyata tadi aku tanya sama yang punya anjing mencap besak tadi. Ternyata dia peranakan Alaska. Tanya berapa biaya perawatan kamu sebulan? Tidak nyampe 2 juta Pak. Oh, artinya kalau nak nunjuk kekayaan tuh udah usah pakai mobil Rubicon lagi. Oh benar. Nggak usah pakai motor Harley. Nah bisa atau hewan kesayangan supaya kalau hati kita tenang, insya Allah rezeki kita bagus, untuk hamil lebih mudah. Ini ngomong masalah hamil. Lagi pertanyaan kan, nanya kan? Iya benar. Lagi itu pertanyaan step selanjutnya Pak. Yang jadi pertanyaan aku itu Pak, kira-kira di rumah sakit Sriwijaya Pacak tidak dipajang rai kami berdua untuk jadi brand ambassadornya gitu? Bisa. Aman setuju. Iya, udah dibayar nggak Bapak? Kita ngomong sama dokter sorry. Cuman kocoknya Pak, ngeri tulisannya. Cuma mukonya diganti muko Asmira. Iya. Yang lanangnya muko Irwansa. Iya. Muko Jonas. Jadi lemah nyingoknya. Oh, lemah. Aman muko kamu dua, aku rasa agak malas. Agak sepet-sepet manis. Berarti tidak menjual ya rai gitu nih ya Allah. Jadilah bajunya baik dapat. Baik. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih dokter ya. Ini salah satu pertanyaan dari netizen di luar negeri sana, di Zimbabwe. Ya. Apakah benar kira-kira ada penyakit hewan yang bisa ditularkan ke manusia? Benar apa tidak? Nah, kalau ditanya itu memang ada beberapa penyakit hewan yang bisa ditularkan, namanya zoonosis. Tapi jangan takut, zoonosis itu tidak banyak berpengaruh kepada manusia. Zoonosis itu adalah penyakit yang ditularkan dari hewan pemeliharaan, ya, hewan yang bisa menular ke kita. Misalnya kita miara kucing atau anjing tapi tidak divaksin, yang sekarang lagi kita lakukan ini. Kalau anjing sama kucing tidak divaksin kan bisa membawa virus rabies. Kalau dia menggigit kita, bisa terjadi penyakit rabies nular ke kita. Itu namanya zoonosis. Ada penyakit-penyakit lain, misalnya kita suka makan daging yang mentah. Ada suatu protozoa atau mikroorganisme yang di dalam daging mentah itu yang kalau kita makan bisa berkembang biak dalam tubuh kita, bisa menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Ya, oleh karena itu teman-teman makan yang mateng, yang enggak makan yang mentah-mentah. Iya, ya kalau tidak itu tidak jadi cak wong kayo dokter. Nah, tidak makan steak, makan yang biasa berendang. Nah, kalau tidak ceto mateng, lemak dimakan. Ya. Pintai produk kita dewe ya. Nah, betul. Bener. Makan pindang, nah mateng tidak pernah makan pindang mentah. Nah, jadi dokter berarti yang namanya penyakit hewan itu tadi yang bisa ditularkan ke manusia, apakah semua binatang? Tidak semua. Tidak semua. Tidak semua. Biasanya hewan apa itu? Asal hewan itu dipelihara dengan baik, dia tidak akan menjadi faktor atau penyebab penularan pada hewan. Misalnya kalau kita piara kucing atau piara anjing atau piara hewan peliharaan yang lain, kalau kita bisa merawatnya dengan baik, diberikan vaksinasi yang baik, kemudian dengan makanan yang baik, kemudian kita sering menjaga kandangnya, kotorannya dengan baik, dihandling dengan baik, maka penyakit-penyakit yang bisa bertendensi menularkan ke manusia, ke kita, tidak bisa menularkan ke kita. Apalagi ditambah dengan vaksin yang lengkap. Di Pak Kepala Dinas sudah ngomong, jangan lupa vaksin. Ya, kita memang menganjurkan semua hewan kesayangan kita divaksin. Apa itu Pak kucing, apa itu anjing, apa itu kera. Kalau punya kera, tahu kera? Yang mirip cak kiai ya? Kamu kera? Tahu kera enggak? Kira-kira. Kera kalau kita piara harus kita vaksin. Ya, termasuk kita punya rubah. Rubah itu apa bahasa kita? Luwak
Ya, Kalau betul. menyeluak, ya, Heeh. boleh kita vaksin. Harus divaksin setiap tahunnya. Karena apa? Karena kita menghindari penyakit-penyakit yang bertendensi kemungkinan kepada manusia. Berarti kita juga selain menjaga diri kita juga harus juga namanya memelihara hewan kita dengan baik. Iya, Jangan nak betul. cuma sekedar naruh baik untuk nakuti tikus. Biasanya kan wong galak miara kucing cek itu kan, Dok ya? Iya. Ngembek kucing dari mana biar untuk nakuti tikus. Nah, cuman tidak diurusinya kucing tadi. Iya. Nah, kira-kira cek itulah ya, Dok ya? Ya. Nah, ada satu pertanyaan yang sampai sekarang ini menurut kami pribadi, dokter, Iya, iya. merupakan satu masalah besar. Ya. Karena katanya kalau yang namanya kita memelihara kucing Yo. itu bisa menyebabkan infertilitas atau ketidaksuburan pasangan suami istri. Kira-kira itu tuh bener nian apa tidak ya, Dok? Nah itu yang galak tanya. Kalau di praktek tuh galak nanya, dok kami ini miara kucing di rumah, atau kami tidak hamil-hamil, atau kami sarwah. Nah, itu sering ditanya, mitos apa fakta ya? Ya benar. Ternyata dari penelitian itu adalah mitos. Yang benar, infertilitas pada pasangan suami istri itu bukan tetapi ditentukan dari kualitas dari sel wanita, sel bagus, maka akan terjadi suatu kehamilan lebih mudah. Nah, kalau ditanya apakah ada hubungannya toksoplasma, ya, hanya tokso kan kira-kira. Nah, biasanya kalau pasien itu lah pintar, dia lah searching sama manggul ke. Jadi suatu pertanyaan kita nyampe, nak nanya dia apakah toksoplasma bisa tidak nular ke kita, ke manusia. Kabarnya kalau toksoplasma bisa menyebabkan infertil. Ternyata diteliti dari penelitian yang menyebabkan toksoplasma itu tidak bisa menyebabkan infertilitas pada kita, tapi gangguan suatu kehamilan. Itu pun persentasenya sekitar 1-2%. 98% lebih itu faktor lain. Misalnya gangguan kromosom. Apa kromosom? Kromosom itu bagian dari sel yang sangat kecil yang berasal dari sperma sama sel telur. Atau lain, misalnya kekurangan hormon progesteron. Progesteronnya kurang, jadi hamilnya lepas, bisa. Atau karena mulut rahimnya terbuka, kalau bahasa kami namanya cervix incompetence, sudah hamil 12 minggu, 14 minggu keluar dewek bayinya karena mulut rahimnya terbuka. Nah, penelitian toksoplasma memang bisa menyebabkan gangguan pada suatu kehamilan, tapi persentasenya kecil, sekitar 1-2%. Jadi banyak-banyak kita membaca, banyak-banyak berliterasi, jadi kita tahu, oh berarti kalau piara kucing, piara anjing, piara hewan kesayangan itu tidak menyebabkan gangguan suatu kehamilan gitu. Jadi berarti tidak bisa disalah ke, Dok ya? Kalau jangan galak nyala ke hewan, apalagi tendang dosa gitu. Bener nian, kadang-kadang iyo nian, orang Palembang ni cak gena-gena nian. Singgonya kamu tuh kalau nak miara binatang, mangko nak bonting-bonting. Yo, biasanya kan cak itu, dokter ya. Galak disalah ke, galak nyala ke lanang biasa, kami lanang galak nyala ke tino. Jangan, tidak boleh nyala ke tino. Tidak boleh nyala ke bedino ya, walaupun ada lagu kamu. wanita dijajah pria. Karena wanita itu selalu ingin dimengerti. Iya, wanita itu masuk surga 3 kali dipanggil, baru gitu lanang. Ini nih kira-kira ini siraman rohani. Ya. Nah, jadi mungkin ini sebagian para pengunjung mungkin bisa disimak baik-baik ya kali ya, Pak ya. Nah, dapat hadiah tak? Nak dapat hadiah apa tidak? Lah kami siap ke door prize. Jadi siapkanlah pertanyaan. Kaget tunjuk tangan, kami panggil pertanyaan yang kira-kira masuk di akal ya Pak ya. Iya. Kita kasih hadiah ya. Nah berarti dokter, mungkin ada pengunjung yang baru datang juga, berarti cak mano cara perawatan hewan kesayangan kita itu biar sehat dan juga jauh tadi dari penyakit zoonosis tadi, cak mano. Yang paling pertama kali adalah hewan itu kita jaga dengan baik. Kalau bisa jangan diliarkan, kita piara dengan baik. Sama cak miara anak kita, piara dengan baik. Kemudian jangan lupa divaksin, karena vaksin itu bisa melindungi si hewan sendiri dari penyakit rabies dan penyakit lainnya, juga mencegah terjadi penularan kepada manusia kalau dia gigit manusia atau mencakar liurnya yang mengandung rabies bisa menular ke manusia.
Yang berikutnya adalah berikan makan yang bagus. Supaya apa? Bukan cuma untuk kulitnya atau bulunya bagus atau tampilan casing hewannya bagus, tetapi juga untuk kesehatannya. Sama cak kita 4 sehat 5 sempurna kalau kita manusia kan. Berarti Kalau kayak ini. hewan dikasih makanan yang bagus supaya tidak mudah sakit. Berarti mbak ini dokter, berarti hewan kita kaki kita unjuk daging, kita tadi makan tempe tidak apa tuh kan? Nah itu yang salah. Oh salah itu. Oh iya, cak mana tuh benar dok? Jadi kasih makan yang bagus. Kakek tanya sama dokter hewan. Di sini banyak dokter hewan. Dok, cak mana kasih makan kucing kami supaya bulunya bagus, supaya tumbuhnya sehat, tidak mudah penyakit mencret, tidak mudah pilek-pilek, tidak mudah kena jamur. Kakek tanya ke. Di situ ada dokter Yono, aku lihat. Ada dokter siapa lagi tuh? Dokter Eni, dokter Ros. Kakek tanya ke situ. Lajulah. Kalau nak pengen lebih banyak konsultasi, datang ke Gandos ke tempat saya tadi di Puskes One, baik. Puskes One setiap hari dilayani, bukan cuma pelayanan untuk perusahaan kesehatan, vaksin juga dikasih gratis. Malah ada program pemerintah triple out in one. Kalau kami kesehatan triple eliminasi. Kalau di hewan 3 in 1, jadi suntik vaksin rabies, dipasang chip sama. Oh didata dulu, didata masuk ke komputer, sudah itu dipasang chip. Tahu tidak pasang chip? Tidak tahu. Tidak tahu pasang chip? Tidak tahu. No, tidak ada pupil ini. Pasang chip itu pasang di daerah punggung dia. Oh. Jadi kucing itu ada di tas. Kapan hilang? Kucing si Anu. Oh gitu. Aduh, makanya tadi muncul dari di dinding tadi. Oh, itu ada Hebat nyimak. nian yuk. Jadi ditampil ke dinding itu ada iklan. Nah di situ setelah didata, dimasuk ke dalam komputer. Jadi kalau kucing itu hilang pacak dideteksi, pecah kita ke matahari kalau belanja, jangan maling kamu. Kayak tweet. Nah, dia ada cat radar namanya. Iya Jadi benar. cek, oh kucing si Anu, kucing ibu. Oh. Punya siapa? Nah itu ada keterangan di situ. Berarti becak Setelah itu baru kartu identitas. Becak itu kalau KTP ya? Nah, KTP hewan, Oh, masuk kami gitu. KTP hewan ya. Lah hebatnya ya sekarang nih ternyata ya. Hebat. Kita Lembang baru tahu. hebat. Nah, sekarang nih hebat. sesuai dengan judulnya dokter ya, pertanyaan terakhir dari kami sesuai dengan judulnya Palembang menuju bebas rabies 2024. Kadang-kadang wong ini taunya awas kau kaget kena rabies, awas kau kaget kena anjing gilo. Tapi mereka tuh tidak benar-benar tahu apa bahayanya dari rabies ini. Nah, saran dari dokter juga untuk kita galau-galau agar terhindar yang namanya dari penyakit rabies. Cak mana lah dok? Ya balik tadi, teman divaksin, hewannya divaksin, pelihara dengan baik. Kalau sampai tergigit ke kita, terutama hewan yang kita curigai rabies, segera datang ke puskesmas. Nah penanganannya cak mano yang paling gampang. Kalau di rumah, penanganannya kita cuci bekas gigitan dia dengan air ngalir, dikasih dengan sabun. Terserah nak sabun merek apa, yang ada di Indomaret banyak. Iya, Nak iya, lipo iya. boleh, nak lupo boleh, terserah ya. Dioles ke tempat luponya, dicuci selama lebih kurang 10 sampai 15 menit dengan air ngalir. Kan virus yang ada di air liur hewan yang mengandung virus rabies itu dia akan keluar dan mati kalau kita cuci dengan menggunakan air sabun. Pecah virus COVID aja. Ini kan COVID, kita cuci tangan, nah, itu mirip. Oh, mirip. Ya, kalau dicuci dengan itu maka virus itu akan mati. Dia tidak akan gitu. Apabila lukanya besar, bisa lari ke puskesmas atau ke klinik atau ke rumah sakit. Kalau memang perlu dijahit. Kemudian nanti dirawat lukanya. Jangan lupa ngelapor ke puskesmas, karena di puskesmas itu punya pengaduan untuk penyakit rabies atau penyakit rabies. Kaget dikasih suntikan. Dari Dinas Kesehatan Kota Palembang sudah menyediakan vaksin anti rabies kepada yang tergigit atau serum anti rabies. Merek dagangnya ada yang namanya Imovac, ada yang namanya Veroret. Bisa diberikan 4 kali penyuntikan pada si orang yang terduga digigit oleh hewan. Dan si kucing atau anjing yang digigit itu jangan bilang dibunuh, dirawat dulu, dijingoi. Ini kira-kira bertendensi ke arah penyakit rabies apa tidak? Kalau tidak penyakit rabies, insya Allah aman. Tapi kalau dia ada bertendensi ke arah penyakit rabies, dinas kesehatan, dinas pertanian ngambil sampelnya, dikirim ke BIFED, begitu Pak ya. Nanti BIFED bisa menentukan dari pemeriksaan sampel di otak. Nah ini agak ilmiah sedikit. Di sampel di otak lagi diperiksa di otak bagian tertentu yang namanya tenia nigra. Disitulah bisa menentukan sebagai patopneumonis. Kalau bahasa kami itu bahasa kerennya tanda pasti
Tanda pasti kalau jadi- dia kena jadi rabies kalau orang apa tidak? BFET bilangnya tanda pasti. Kalau orang medis bilang namo tanda pasti. Standar baku pemeriksaan rabies yaitu pemeriksaan sampel otak. Jadi dibaca mikroskop, dibaca kalau ada TD nigranya, ada gambaran ke arah rabies, maka dijelaskan bahwa sini rabies. Oh, cak itu. Nah berharap Palembang nak kati gitu cak itu. Amin. Mangko 2004 kejar kita yang namanya Palembang bebas rabies. Cuman aku curiga caknya udah ngurung rumah aku nih dokter. Masalahnya di uni lamunnya kadang-kadang di kamar mandi kalau ngabisi sabun. Mungkin kalau ini ya, Iya. 10 menit, 15 menit itu kalau banyak ego di pekso. Bersihkan banyak nian. Iya. Tapi tidak beleleh kayak gitu. Tidak beleleh. Kalau kan? bangun tidur galak beliur dia tuh. Ya tergantung videonya megang gigi lah. Ini tampung. Oh, berarti dia tileran berarti dong ya. Kakek sampel kasih Pak Saiti. Miring kiri sampel Pak, ini lele apa? Aku nggak bias. Nah, kalau gigit kau udah dalam waktu 2 sampai 8 minggu gigit kau udah apa-apa aman. Aman. Berarti laki kau udah kata bias. Sangat rabies. Oh. Iya. Berarti begitulah ya mungkin para pengunjung juga di sini. Alhamdulillah paling tidak sedikit banyak kita sudah dapat informasi tentang bahaya rabies, apa itu rabies, kira-kira memelihara hewan itu apakah mempengaruhi kesuburan kita atau tidak ya dok. Ya. Jadi kata kuncinya Kata kuncinya? kalau miara kucing, miara anjing atau miara hewan kesayangan itu tidak menyebabkan kemandulan. Artinya dia bisa subur. Nah kalau ada masalah infertilitas boleh datang ke kita. Nanti kita kasih saran bagaimana cara jalan penengahnya. Apakah nanti ke Sriwijaya atau kemana silakan. Nanti kita periksa secara detail penyebabnya apa. Tapi kita tidak boleh nyala ke hewan, kasihan. Ya, lah binatang disalah gitu loh. Makanya kalau ngomong ngapo lah kamu ngelihat babi itu kalau jalan selalu nunduk, anak babi. Jangan ngapo lah. Ngapa dok? Malu maknya itu babi. Nah, oleh karena itu jangan nyala ke hewan, dosa gitu. Nah ini yang lucu Iya. siapa ini sebenarnya ini ya. Jadi mungkin pengunjung di sini nak konsultasi masalah kesuburan, pacak Boleh. langsung ke Dr. Trisno Kushartoyo SPUG ini yang ada di Rumah Sakit Sriwijaya, Rumah Sakit Yo. Siloam, Rumah Sakit Pertamina Pelaju. Nah kalau lewat kita kena pajak potongan 10% ya. Nah, kalau hari ini gratis kamu. Gratis lagi. Yo, kalau besok bayar. Saya. Aduh, mana bertanya besok mana Silakan dia? nanya, Ya? udah apa? Orang nanya apa? Di sama rumah sakit ini ngasih pemeriksaan gratis dah, bukan? Kagak ada gimmick-gimmick atau voucher. Okay? Oh, Siapa boleh, yang nanya, boleh, silakan. Boleh. Oke, kita buka. No. Lah duluan. Belum, barulah kita ngomong. Oke, kita buka. Apa aku nak buka baju maksudnya kan? Iya, Bu. Oke, kita buka pertanyaan 5 orang yang beruntung akan mendapatkan door prize dari kita. Jadi aku turun ya ceritanya. Ayo nak turun, Oh, baik sudah. turun. Ayo, bosan Ayo, Dok. dulu di pucuk. Iya, Dok. Oke, ini pulak kita ambilin. Tanya apa Bu? Pak, boleh Yang mana? lanjut. Yang mana dulu dokter ini? Yang boleh Ibu. Ibu Dekan dulu. No, boleh kan aja Bu. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dia, Saya Bu Rosmiyah dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. ya. Alhamdulillah ya banyak sekali ilmu yang kami dapat dengan keterangan yang telah Pak Dokter berikan. Mungkin ini bisa kami sebarkan juga nanti ke yang lain gitu. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, ini kejadian nyata sehubungan dengan toksoplasma Iya. yang disebabkan oleh toksoplasma Golgi kalau nggak Iya. salah itu. Nah ini kejadian nyata ini terjadi pada teman kami. Iya. Itu tadi kata dokter kan tidak berpengaruh terhadap fertilisasi. Iya. ya. Tapi ini berpengaruh kepada kehamilan. Bahkan ini sudah lahir. 2 anaknya, yang pertama ada kelainan jantung, akhirnya meninggal. Kemudian beberapa tahun kemudian melahirkan lagi 1, tengkoraknya nggak ada, lembut jadi hanya bertahan beberapa hari. Nah akhirnya dokter memeriksa rahim ibunya, ternyata ada toksoplasma Iya. Golgi tadi. Yang ingin saya tanyakan, seberapa jauh itu toksoplasma itu bisa bertahan di dalam rahim ibunya, karena ini berhubungan dengan keinginan punya keturunan tentunya. Kemudian apakah
betul semata-mata karena disebabkan oleh si kucing atau si anjing yang dipeliharanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya Pak, saya sendiri sih mengalaminya waktu masih SMA dulu. Saya senang sekali melihara kucing sampai dibawa tidur, dicium-cium semua. Pada suatu saat saya sakit batuk, pilek gitu, nggak sembuh-sembuh dan ada kayak bengek, ngig. Ternyata ke dokter, salah satunya yaitu disebabkan oleh apa katanya bulu kucing. Apa betul seperti itu gitu. Dan sehubungan dengan rabies, ini apakah ada upaya pemerintah juga di Provinsi Sumatera Selatan ini terhadap hewan-hewan yang liar, yang tidak terpelihara atau apa gitu, terhadap apa penyebaran ataupun mungkin disebabkan oleh rabies ini. Itu saja Pak. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga nanti kami serahkan ke Dinas Pertanian Kota Palembang, ya, karena ranahnya mereka. Kalau pertanyaan pertama dan kedua nanti akan saya jawab. Saya jawab mundur. Yang nomor 2, ada suatu penyakit namanya atopic disease itu. Jadi atopic itu adalah suatu penyakit di mana kadar histamin atau hormon yang bisa menyebabkan alergi yang diturunkan dari orang ke salah satu anaknya. Gejala klinisnya yaitu mungkin dia tiap hari pegang ini katanya, ayo pegang apa baik. Jadi namanya penyakit rinitis alergika. Jadi pilek-pilek bersin-bersin setiap pagi, itu gejala klinis pertama. Yang kedua ada kegatelan, gatel, urtikaria atau dermatitis yang lama. Yang ketiga asma. Ini adalah 3 penyakit namanya atopic disease yang diturunkan dari orang tua ke kita. Cuma yang jadi masalah kita tidak pernah tahu ke kita atau ke saudara-saudara kita yang kena penyakit itu. Nah, faktor pencetus sering terjadinya asma, bengek bahasa Palembangnya ya. Memang salah satunya adalah satu cuaca yang kurang bagus, debu banyak. Jadi sebagai antigen masuk ke tubuh kita melawan untuk terjadinya suatu reaksi yang berlebihan itu. Atau ada bulu kucing, memang iya. Atau ada debu di sofa. Kadang-kadang tidur-tiduran main-main di sofa terhirup begitu. Dibantu lagi dengan adanya suatu pilek biasanya. Timbullah dia asma, mengingat. Ya begitu. Kalau sudah begitu mungkin faktor pencetus dihindari. Jadi faktor pencetusnya dihindari, alergennya dihindari, termasuk mungkin makan udang atau apa yang alergi, nanti dicari penyebabnya apa. Kalau sudah tahu penyebabnya dihindari dan diobati. Nah, kembali ke pertanyaan yang pertama. Memang Ibu, kalau kita melakukan pemeriksaan screening pada ibu hamil, pertama kali ditanya apakah ada riwayat terjadinya abortus atau kegagalan kehamilan dalam bentuk manifestasi apapun, apakah hidrosepalus yang kepalanya besar maupun akrania tidak ada otak kepala, ataupun ada penyakit-penyakit lain, tulang belakang yang putus namanya spina bifida. Itu tugas dokter untuk melacak apakah ada something wrong seandainya dia akan hamil berikutnya. Tahap berikutnya, kalau memang ada kejadian seperti Ibu ceritakan tadi, si dokter wajib melakukan pemeriksaan screening namanya imunologi. Imunologi itu bahasa kita tuh pemeriksaan antibodi yang dibentuk oleh adanya antigen masuk. Itu bisa berasal dari toksoplasma, bisa dari namanya rubella, bisa dari cytomegalovirus. Dalam suatu paket pemeriksaan namanya panel TORS. Jadi kalau kita bisa ke laboratorium yang besar, kita periksa itu namanya TORS. Kita yakinkan ini ada hubungan enggak dengan kehamilan sebelumnya. Bagaimana cara membacanya? Yang dibaca itu adalah antigen yang terbentuk, yaitu imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Jadi ibaratnya begini, kita disuntik virus kemarin COVID ya. Begitu kita disuntik vaksin namanya vaksin COVID, dimasukkan antigen, maka tubuh akan merespon, namanya akan terbentuk imunoglobulin M, namanya M. Itu yang mula-mula timbul. Setelah dia ada reaksi antigen antibody, akan ada lagi antibody dalam tubuh namanya imunoglobulin G. Nah, di sini nilai pemeriksaan toksoplasma, rubella, cytomegalovirus. Jadi tidak serta-merta dokter langsung mendiagnosis, "Bu, ini pasti tokso." Kasihan si tokso disalahin, akhirnya nyalain si kucing, akhirnya nyalain si anjing dan hewan peliharaan lainnya.
Jadi dokternya harus smart, harus pinter menilai apakah ini benar infeksi toksoplasma, rubella, atau sitomegalovirus, atau jangan-jangan dia sudah kebal tetapi secara genetik dia mempunyai kelainan. Makanya ini ada orang Morula nih datang dengan bawa pemeriksaan genetik. Jadi kalau orang mau bayi tabung, seleksi ketat Bu. Jadi kita seleksi ketat apakah ini yang kita akan masukkan ke dalam ini menjadi rahim anak yang bagus atau anak yang bermasalah. Itu tugas orang Morula. Jadi punya ada pemeriksaan antigen, ada pemeriksaan khusus namanya pemeriksaan TGF namanya. Nah, kembali lagi ke toksoplasma. Kalau memang yakin ini adalah toksoplasma, artinya kadar IgG dan IgM-nya sangat tinggi sekali, maka sang dokter kandungan wajib memberikan anti tokso, yaitu namanya spiramisin. Spiramisin itu 500 mg bisa 2 kali 1 selama lebih kurang 2-3 bulan. Lalu dievaluasi apakah terjadi penurunan kadar antibodi. Kalau sudah aman, maka kita persilakan untuk hamil. Atau jangan-jangan bukan toksoplasma rubella sitomegalovirus, tapi ibunya tanda kutip kekurangan asam folat. Nah, jadi kadang-kadang kita ngomong asam folat itu apa? Asam folat itu belum menikah pun harus sudah minum. Jadi adik-adik gadis, segadis tak? Oh, tidak gadis. Tapi casing apa kalau dari Ampera cak gadis? Dari Ampera. Hubung 5 kilo dari Ampera, tidak jingok. Pakai pipet juga Pak nyingok ya? Pakai pipet. Buntu pulo. Nah, jadi kalau memang penyebabnya dikasih asam folat. Jadi jangan sampai mbak-mbak kita yang akan menikah, apalagi sudah menikah, kekurangan defisiensi asam folat. Karena kalau asam folatnya sudah terganggu atau kurang dalam tubuh, maka terjadi kehamilan yang bermasalah. Salah satunya adalah tengkorak kepala yang hilang. Saya beberapa kali dapat kasus namanya adia atau tidak ada tempurung kepala. Atau saya pernah juga dapat di pelaju tulang belakangnya hilang. Jadi antara tulang belakang itu kan harusnya kayak piano, kalau kita pakai USG kayak piano, tiba-tiba terputus. Itu namanya spina bifida. Kalau terjadi itu maka akan terjadi kecacatan permanen pada si bayi. Jadi artinya singkat katanya adalah kita harus bisa mendiagnosa atau mencari penyebab, jangan menyalahkan pada hewan pemeliharaan. Karena hewan pemeliharaan itu kan kebetulan sebagai perantara host definitifnya dari penyakit toksoplasma gondii. Itu yang saran saya bagi para hadirin yang hadir di sini. Mudah-mudahan itu bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Nanti kalau ada masalah silakan. Kalau mau cari saya ada di Pelaju di kilometer 5 dan di Pom 9, silakan. Nanti kita bisa ngobrol lama. Karena kami sudah sepakat sama dokter kandungan se-Palembang. Kebetulan saya ketua POGI. Saya bagian dari anggota POGI. Kami sudah sepakat kalau ada kasus-kasus infertilitas, kita seluangkan waktu lebih spare lebih lama dibandingkan kita pemeriksaan USG biasa. Karena kalau berhubungan dengan infertilitas, berhubungan dengan kesuburan, kita harus bisa memahami, mendalami perasaan pasangan istri untuk kehamilan berikutnya. Apalagi kasus ibu tadi bilang 2 kali gagal. Kalau orang sudah 2 kali gagal itu ibaratnya sudah tidak nyaman lagi, ya. Kira-kira demikian Ibu. Pertanyaan ketiga nanti Dinas Pertanian nanti nanya, ya. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih pada Ibu Rosmia, Insinyur Rosmia MSI. Dan ada hadiahnya Bu, ada hadiah. Hadiah. Silakan Ibu kalau mau hamil nanti bisa dibantu oleh. Walaupun tadi Ibu Rosmia sebenarnya memberikan pertanyaan lebih dari satu. Sudah nenek. Oh iya. Ya. Ini dari Morula, Morula dengan Rumah Sakit Sriwijaya ngasih dari itu. Silakan lah. Nanti kalau mau program silakan. Nanti Ibu bisa ketemu Saskia Sulkar sama Asmiranda. Oh, yang di sini bukan Pak, ini bukan Pak Wong ya? Bukan. Itu yang kawinnya kan? Kawin 10 loh ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Insinyur Rosmia MSI yang telah memberikan pertanyaan yang sangat memang perlu ya, perlu. Baru sadar tadi pagi bahwa rumahku aku mengacau ya. Jadi, aku mirip Andre Taulani dah. Atau mami yo, tapi perutnya dikondisikan. Alhamdulillah, kakek kita diet. Perkenalkan, nama saya Nini Kusrini. Kebetulan saya dari 4 Lawang, Pak. Jauh Ibu ya? Saya tadi dengar bahwasanya kita melihara hewan itu anggaplah
bebas kita bisa. Tapi di sini saya punya pertanyaan untuk Pak Dokter, apakah penyakit toksoplasma itu bisa sembuh tanpa diobati? Kalau memang bagaimana caranya, atau memang mesti harus diobati? Ini Bu Rini, Ya. Rini apa Nini? Rini, Oke, Ibu Rini. dari Pak Lawang jauh ya. Jadi toksoplasma itu sebetulnya karena imunitas kita rendah atau imunitas kita menurun. Jadi kalau ibaratnya kalau kita daya tahan tubuhnya rendah, maka semua penyakit bisa masuk, bisa naik. Nah, kalau toksoplasma bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Memang idealnya karena penyebab itu adalah protozoa, maka harus diobatin idealnya. Dengan cara apa? Pengobatan yang paling gampang menaikkan imunitas dia. Imunitas bisa dengan menggunakan akinesia. Kalau di orang-orang pertanian bilangnya apa ya, akinesia atau zat-zat yang bisa menimbulkan imun tubuh. Nah, kalau sudah diberikan imun tubuh meningkat, maka antibodi akan meningkat, maka dia akan ditekan si toksoplasma itu ya. Bagaimana kita menilai apakah toksoplasma itu menjadi suatu yang akut atau yang biasa saja? Maka kita harus melakukan pemeriksaan serologi, pemeriksaan antibodi namanya. Tapi yang jadi masalah mahal sekali pemeriksaan antibodi. Kalau saya tanya kemarin di salah satu laboratorium, pemeriksaan panel TORS, kita curigai toksoplasma rubella cytomegalovirus itu di kisaran sekitar 2 juta. Sementara kalau kita PNS golongan, ya anggaplah golongan 3 lah ya, gaji setengah. Kalau kita bayar ke separuh. Jadi beli beras cuma dapat setengah kampil. Nah, sisanya beli kerupuk. Cukup untuk sebulan. Jadi agak mahal memang. Jadi intinya adalah kalau imunitas kita baik, maka toksoplasma itu akan hilang sendiri dalam tubuh kita. Yang harus diobati itu kalau infeksi akut, Ibu. Kalau ada infeksi akut, ada gejalanya, apalagi ada riwayat terjadi kehamilan sebelumnya bermasalah, itu wajib hukumnya untuk diobati. Akan terjadi kehamilan yang baik dan sempurna. Kira-kira. Belum puas, Bu? Puas banget. Yes. Makasih banyak Pak Dokter. Iya. Sama-sama Ibu Rini. Jauh Bu dari Pak Lawang ya? Naik apa Bu? Naik sepul. Jangan ngomong jangan kaki Bu. Tidak Iya. Oh tidak. Baik, boleh silakan. Oh iya, ada Silakan. hadiahnya. Iya. Aku yakin Bu Rini ini sengaja Pak Lawang cuma nak ngincer doang prospek sini. Iya, tidak Bu. Biola spesial deh. Oh, spesial. Tadi Tahu tempe Pak. oh ya. Langsung saja mungkin Pak ya, Iya. bahwa peliharaan yang banyak oleh masyarakat ini itu adalah berjenis hewan yang berbulu Pak. Itu yang trennya kan, misalnya anjing dan kucing. Nah mereka ini hidup di tengah keluarga itu hampir sama dengan anggota keluarga. Artinya mereka makan, tidur bersama-sama dengan anggota keluarga tersebut. Setiap kali hewan itu bergerak, bulu-bulunya itu akan terlepaskan. Ya. Sekarang pertanyaan saya, apakah fakta atau mitos bahwa bulu daripada hewan itu akan menyebabkan penyakit lupus? Itu aja Pak, makasih. Terima kasih Pak Ferry. Kita kembali lagi kepada yang namanya lupus. Lupus erythematosus adalah suatu penyakit autoimun. Autoimun Pak ya. Jadi autoimun itu adalah suatu keadaan di mana antibodi luar biasa terbentuk akibat adanya antigen. Pertanyaannya, mungkinkah si debu itu bisa menimbulkan penyakit lupus? Dalam penelitian dikatakan memang bisa, tapi kecil sekali frekuensinya. Kenapa? Karena antibodi itu akan terbentuk meningkat apabila ada antigen yang terisap. Jadi misalnya antigen itu flu, antigen itu influenza, antigen itu suatu kehamilan. Jangan heran, ada beberapa kasus orang hamil bisa terjadi penyakit lupusnya berat. Ada penyakit-penyakit infeksi lainnya. Jadi karena ada antigen dilawan oleh tubuh namanya antibodi. Terbentuk antibodi yang luar biasa hebat, terjadinya namanya penyakit autoantibodi atau autoimmune disease. Salah satunya penyebabnya adalah lupus. Makanya kalau misalnya ini terpaksa ini ya, kalau ada keluarga kita yang mempunyai penyakit SLE, systemic lupus erythematosus,
maka sebaiknya dihindari faktor risiko, termasuk flu, termasuk mungkin ada suatu penyakit yang lain yang timbul bisa menimbulkan berat. Dia akan mempengaruhi kepada kemungkinan penyakit itu menjadi lupus yang lebih berat. Lupus itu bukan cuma diserang di kulit yang bercak-bercak merah, ya, tapi bisa ke ginjal. Yang berat itu sebenarnya kalau sudah merusak ginjal, namanya nekrotik lupus. Nah, kalau sudah gangguan ke ginjal, pengobatan menjadi lebih komplit, harus melibatkan ahli penyakit dalam, konsultan alergi, imunologi, dan penyakit ginjal yang lain. Karena kalau sudah terjadi penyakit lupus yang berat pun akan merangsang penyakit yang lain. Nah, itu yang jadi perantaranya mungkin dari situ. Kira-kira dengan Pak Patri. Jadi intinya kalau pacak, kalau ada penyakit SLE atau imun, ya dipilih-pilih. Kalau pacak jangan yang berbulu-bulu, biar hewan yang berambut deh. Nah, yang berambut tidak boleh lagi. Atau pelihara yang berambut beres hewan. Lain lagi itu ya. Nah berarti kalau penyakit lupus ini bisa nular ya dok ya? Penyakit lupus itu tidak nular. Penyakit nular adalah suatu reaksi imun yang berlebihan. Kalau penyakit buntu nular tidak bisa dok? Penyakit buntu tanggalnya tanggal berapa? Kalau tanggal 1 Bang Susul Babel tak buntu dia. Penyakit buntu. Ini penyakit tanggal nih berarti. Iya, ya? kalau tanggal 20 penyakit BUNTU. Buntu. Oke, selanjutnya yang ingin memberikan pertanyaan, boleh? Nah, Pak Ustadz boleh Pak, silakan Pak Ustadz. Oh, hadiahnya lupa. Tadi hadiahnya lupa. No, hadiahnya. Maksud kami tadi kalau untuk MC-nya ya, Baik. Oh ya. Oke. Satu. Terutama pada pasangan suami istri yang mengalami gangguan, baik itu kehamilan maupun proses menuju kehamilan. Jadi kalau mau diundang boleh Bapak Ibu sekalian. Jadi tim dari Rumah Sakit Sriwijaya itu ada 11 dokter, Prof. Saroni, Dr. Nuswil, saya ketua KSM kebetulan, dengan beberapa dokter yang lainnya membantu. Jadi kalau mau diundang talk show silakan. Kami minggu kemarin talk show juga masalah infertilitas di Rumah Sakit Az-Zahra. Saya ditunjuk narasumber oleh owner rumah sakit yang paling besar, Grup Bunda namanya. Grup Bunda itu rumah sakit yang di Menteng. Ibu tahu Menteng ya? Tahu ya Menteng ya, kawasan Menteng, kawasan keren. Itu Dokter Ivan sini langsung nunjuk saya. Dokter Trisno jadi narasumber ya. Aku bilang dokter lebih ahli bayi tabung dia, nyuruh kita. Alhamdulillah lancar talk show. Tapi kalau misalnya ibu dan wanita mengundang, silakan. Nanti saya bilang sama tim Rumah Sakit Sriwijaya dan rekan-rekan dari Morula untuk talk show dan edukasi. Karena penting sekali komunikasi, edukasi. Apapun sarananya kita harus sampaikan kepada masyarakat, baik itu masalah hewan, baik pun masalah kesehatan dari manusia. Terima kasih. Oke, terima kasih juga kami ucapkan kepada Dr. Trisno Kushartoyo SPG yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak pengetahuan dan edukasi mengenai tentang kesuburan dan infertilisasi. Infertilisasi, benar ya. Alhamdulillah. Jangan salah sebut. Iya, bukan dokter Pak. Kami hanya manusia biasa ya. Berarti dengan berakhirnya talk show ini juga berakhir juga acara pada hari ini. Oh, berarti, yang dari pertanian. Pak Sayuti jawab Pak. Pikir tadi yang masalah ini dinas pertanian. Privat. Satu lagi, boleh. Silakan Pak. Pak Sayuti jelaskan. Baik, terima kasih Rosmia. Dalam rangka inisiasi Palembang Bebas Rabies, memang salah satunya kita melakukan pertama kita melakukan pendataan berapa besar populasi yang ada HPR di Kota Palembang. Itu dulu syaratnya, karena dari populasi yang ada minimal 70% itu sudah tervaksinasi. Tidak mudah melakukan Palembang Bebas Rabies karena banyak sekali syarat, karena ya Kota Palembang juga banyak sekali pintu masuknya, ya, perbatasan dengan Ogan Ilir, perbatasan dengan Banyu Asin, belum yang lain-lain. Ini kerja keras kita. Kita rapat bersama dengan kabupaten tetangga, karena kalau Palembang sendiri tidak bisa, ya dia juga tetap melakukan vaksin rabies. Salah satu kendala yang berat memang dengan anjing liar, Bu, ya, karena penularan rabies ini
hampir 90% sebenarnya diakibatkan oleh anjing. Kita sebenarnya sampel lebih mudah kalau kita eliminasi, tapi itu ada aturan, tidak boleh, ya, karena tidak boleh anjing-anjing liar itu eliminasi, karena ada hak asasi hewan yang harus dilindungi. Oleh karena itu kita bekerja sama, kita mengupayakan untuk kita tangkap, ya, ditangkap dan ada shelter. Kemarin kita kerjasama juga dengan teman-teman komunitas ya pencinta hewan. Ya, jadi banyak sekali kemarin yang terkumpul anjing liar dan dipelihara. Dan itu juga memang sedikit ada kendala juga. Siapa yang ngasih makannya? Nah, makanya ini juga kita sosialisasikan ya bagi masyarakat yang berlebihan. Ya boleh termasuk sisa-sisa makanan itu untuk memberikan bantuan kepada komunitas yang menangani anjing-anjing liar itu. Itu kira-kira penanganannya. Jadi anjing-anjing liar itu memang salah satu kendala kita, karena kita harus menangkap dan memvaksinnya, tapi tidak dilepaskan di peliharaan kembali, karena dengan masyarakat yang pencinta biasanya dia mau, dia sangat respon sekali dengan anjing-anjing. Saya kira itu, Bu. Ya, makasih. Iya, bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sayuti. Terima kasih juga dokter. Terima kasih juga dok. Baik Bapak dan Ibu semuanya, setelah berakhirnya talk show tadi, berakhir juga kegiatan kita hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Palembang bebas rabies di 2024 memang akan terlaksana. Amin. Jadi sebelum kita tutup, sebelum kita tutup kita ada pantun. Pak dokter boleh sekalian Pak mau ke atas boleh lah Pak. Kan saya belum foto sama Andre Taulani Pak. Atau mungkin dokter ada pesan dan kesan boleh? Pesannya ya, Cek ini lagi Cak Andre Taulani. Siapa yang baru kawin kemarin? Yang kawin kemarin di endorse oleh Raffi Ahmad, yang pendek kecil. Saputri itu nah. Kau ini mirip Surya. Oke bos. Jadi saran pesan dari kami dokter, baik saya anggota tim, adalah mari kita sayangi hewan kesayangan, pelihara baik, kemudian vaksin dengan teratur. Kalau ada masalah di bidang kesehatan, kami siap menampung semua keluhan dan aspirasi Anda. Kita akan memberikan solusi pemecahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, ada pantun kami dok. Memanjat pohon terkena getah, Cakep. tak bisa hilang walau disiram es. Cakep. Mari dukung program pemerintah menuju Palembang bebas rabies. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, Kami Kiai Budi Keker dan saya Cene Keker dan Bapak. oke, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singgung rumah. Oh, memang apa rumah kamu tuh? Nggak lagi gigit. Nggak lagi gitu. Cek itu tadi kan kata Pak Dokter tadi itu kan pemeriksaan belakaan. Sudah itu dikasih chip, Cek. Boleh dah kira-kira anak gitu kan kalau kamu gitu chip belang. Ya. Jadi tidak perlu lagi tuh. Biar kan lari keliling. Khusus untuk hewan. Nah, berarti hewan itu juga mempunyai hak juga sama cak kita ya. Dia juga ada kartu identitasnya. Kalau dia hilang kita pacak nyari. Nah itu masalah itu Cek. Bolehlah kali untuk anak-anak yang hiperaktif mungkin ya, untuk dikasih chip di lehernya. Galak munang-munang. Anak siapa? Anak Cek Nia Keker, tahu kan? Oh ini anak Cek Nia Keker, namanya siapa ini? Iya, kita coba dulu kayak. Kita ajukan dengan Pak Jokowi sekalian nih. Baca lah kira-kira anak-anak kita tuh ditempel ke chip. Sekalian lakinya juga ditempel di chip. Laki. Kalau galak melari, galak hilang laki, kebanyakan laki galak hilang ya. Iya. Tak tahu kemana kan, pacak dicari. Tempel ke chip bisa dicari, benar Cek. Nah itu dia, benar. Kita ajukan Pak Jokowi ya,
Nah, mungkin yang belum tahu ya, vaksin rabies itu berapa? Coba aku nak nanya. Berapa kali sehari vaksin rabies? Berapa kali sehari? Vaksin rabies. Nyimak kan kamu tadi, nyimak ya? Iya. Nyimak. Bukan vaksin rabies, Cek. Itu tuh. Untuk binatang, rabies. Bagian belum kawin. Vaksin. Aku tahu kamu nih siang kurang tidur, lapar pasti. Yang namanya vaksin rabies itu minimal 1 tahun sekali, benar tak? 1 tahun sekali. Nah, lebih bagus lagi 6 bulan sekali. Baca itu uji mamang aku tadi, mamang Sayuti tadi, mamang aku itu. Oh iya, mamang kamu Iya. Aku lah tunjuk gawean, Cek. Sudah Sayuti, iya. Ayo gawean. Iya, alhamdulillah, Cek. Tukang makan anjing. Oh jadilah. Tukang anjing pas rabies kan. Tapi kan bekerja sama dengan pecinta hewan ya. Kamu tuh megang anjingnya, bukan megang yang punya anjing kan? Megangi yang punyanya juga lah. Dari kan kata Pak Sayuti tadi, ini bekerja sama dengan pecinta hewan untuk nyari anjing-anjing liar, ya kan? Nah terus? Iya, nah divaksin kira-kira ada kendala di siapa nak ngajak makan kira-kira Cek, anjing itu. Kamu kan ada ngajak makan ya Cek? Anjing itu? Nah, ngajak makan rumah lagi saro aku. Lah Cek, uang rumah kamu yang ngajak makan kamu Cek. Iya, mana kamu yang makan uang rumah. Terbalik ya? Iya, kira-kira siapa lah Cek? Kira-kira kita inilah Cek yang peduli Cek. Kalau ada makanan bekas, sisa-sisa makanan ya, tunjuk ke sana, kursi. Jadi kalau kamu makan ayam, paruhnya kamu makan. Paruhnya? Paruhnya jadi pecinta hewan tadi untuk yo ngasih makan anjing-anjing liar yang ditio tangkap tadi Cek. Oh, tapi banyak juga sih ya yang aku jenguk di pinggir jalan itu kesadaran manusia kalau jenguk ada binatang liar kayak itu. Mereka secara sadar memberikan makanan. Kucing. Yo. Kucing kebanyakan. Kalau anjing kurang ya. Iya, udah berani, takut. Itulah mungkin mindset uang nih. Kalau namanya anjing tuh kalau liar tuh pasti ngeget. Ya. Sebenarnya tidak juga kan? Tidak juga ya. Iya, uang di rumah be pacak ngeget. Nah, itulah. Itu kira-kira. Ngikit ilat pulut dia Cek. Ngikit geli Pak Kalau anjing ngikit sakit Cek, kalau rumah ngikit geli. Non, kamu jelas ke perlu tutorial di sini nih, masih banyak jomblo. Kameramen kita be masih jomblo. Ngerti dia. Mungkin kita ucapkan juga ya, selamat menikmati kepada para pengunjung yang ada di sini. Selain ada vaksin rabies, di sini juga ada tenan dari Smart Friend. Yang nak beli makanan anjing, kucing, ada Marisa Pet Shop. Dan tadi sebenarnya ada pemeriksaan ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Iya ya. Iya pagi tadi. Mungkin sekarang sudah ini ya, sudah balik uangnya. Nak masak di rumah. Iya orang siang nih Cek. Cuman Cek ini Cek gitu Cek. Kita lanjut lagi apa kita tutup lagi? Apa kita cak mana ini, Cek? Yo, kita tutup dulu. Caknya panitia lah ngomong, jadilah Cek, nambah lagi honor kamu ujinya kan? Jadilah Cek, honor kamu lah nak nambah. Karena kita nyewa ini cuma sampai jam setengah hari. Yo, kakak lah nyelit-nyelit, kakak operator tadi itu, jadilah. Mati juga mic ini, Ya sudah kalau Cek itu. Ya sudah kalau Cek itu kita bubar jalan, oke? Semoga Palembang di 2024 bebas rabies. Ketupat, minumnya sirup es. 2024 Palembang bebas rabies. Jangan biarkan virus rabies merajalela. Bila tak siaga, membahayakan lingkungan kita. Segeralah vaksinkan hewan peliharaan Anda. Anjing, kucing, kera, dan hewan-hewan lainnya. Makan ketupat, minumnya sirup es. 2024 Palembang
Palembang bebas rabies. Segeralah daftarkan sekarang juga hewan-hewan peliharaan kesayangan Anda seperti kucing, anjing, kera, dan hewan-hewan lainnya yang berpotensi sebagai hewan penular rabies untuk dilakukan vaksinasi anti rabies dalam program 2024 Palembang Bebas Rabies yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Palembang. Hewan-hewan yang telah divaksinasi akan mendapatkan sertifikasi dan diikutkan program pemasangan chips untuk memudahkan pemantauan kesehatannya dan identifikasi kepemilikannya. Makan ketupat, minumnya sirup es. 2024 Palembang bebas rabies.